Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di pagi hari ini kita sempat diberi kesehatan kekuatan untuk menjalankan aktivitas kita di pagi hingga sore hari ke depan. Bersama saya, Warta Salih Hidayat, saya akan membacakan berita Konvergensi News yang diterbitkan Harian Berita Kota Makassar edisi hari ini Senin tanggal 22 Juli 2024. Berita-berita yang telah disajikan oleh teman-teman kita di redaksi, khususnya berita Konvergensi News, itu bisa kita lihat di slide. Di mana di halaman 1 berita Kota mengangkat berita soal podcast atau senior kita bersama tamu Atifa Natwa Sahira atau runner up 1 batik Nusantara Go Internasional 2024. Mengapa kita kedatangan tamu Atifa? Kita akan mengorek bagaimana pengalaman dia sehingga bisa menjadi runner up 1 batik Nusantara Go Internasional 2024. Apalagi di lomba Nusantara Go Internasional ini Atifa itu memperkenalkan baju adat Makassar saat tampil di Singapura. Memang kita tahu bahwa kian banyak anak dan remaja yang berprestasi di usia muda, bukan hanya level regional tapi juga di level nasional. Salah satunya adalah Atifa Natwa Sahira, gadis yang kerap disapa Atifa ini baru saja meraih prestasi yang mentereng di dunia pageant atau di dunia lomba atau kontes, di mana Atifa ini mengaku bahwa dia memang sangat mencintai untuk mengikuti setiap perlombaan atau kontes kecantikan itu sejak dimulai di umur 3 tahun, bahkan sampai di sekolah tingkat SD dan SMP ini Atifa itu masih terus mengasah kemampuan untuk mengikuti sejumlah kegiatan kontes kecantikan ataupun busana untuk melihat bahwa ia mampu memiliki kemampuan atau kepribadian untuk bisa percaya diri mengikuti lomba-lomba tersebut. Atifa juga mengaku bahwa dengan berbagai lomba yang dia ikuti juga banyak pengalaman ia peroleh, termasuk banyak teman-teman yang baru dia bisa diperoleh untuk sama-sama mengasah pengalaman. Bahkan menurut Atifa bahwa gurunya pun sangat mendukung atas kontes-kontes yang diikuti oleh Atifa tersebut. Berita Konvergensi News terkait mengenai Atifa ini Anda juga bisa dengar di Makassar, BKM, Fajar, Go. Kian banyak anak dan remaja yang berprestasi di usia muda. Bukan level regional, tapi nasional. Berita Konvergensi News ini juga bisa Anda tonton di ditanya dan menjawab itu ya baju adat dari Makassar dan batik Nusantara dan menjelaskan juga latihan pola-pola. Berita Konvergensi News ini Anda juga bisa jumpai di platform media sosial kami. Ada di Instagram official Berita Kota Makassar. Ada juga di TikTok Berita Kota Makassar. Ada di koran digital. Ada di Facebook Watch Berita Kota Makassar. Dan jangan lupa like, subscribe, di follow akun Konvergensi News dan Berita Kota Makassar. Selanjutnya saya akan membacakan berita yang telah diterbitkan Harian Berita Kota Makassar edisi hari ini, Senin tanggal 22 Juli 2024. Berita-berita yang telah disuguhkan oleh teman-teman kita di Kota Makassar, khususnya di halaman Metro Makassar. Di halaman Metro Makassar,
Berita Kota Makassar mengangkat soal kasus penyelundupan 61 kg teripang susu yang digagalkan oleh Badan Karantina Indonesia melalui Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Selatan. Mereka menggagalkan upaya penyelundupan teripang susu seberat 61 kg senilai lebih dari 130 juta. Ini berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ini kronologis penangkapannya bermula saat kecurigaan dari Balai Karantina NTT terhadap barang yang kemudian dikenai barang tersebut, dan kemudian berkoordinasi dengan Karantina Sulsel, dan Karantina Sulsel melakukan pemeriksaan rutin di kargo Bandara Sultan Hasanuddin, dan hasilnya memperoleh adanya barang di dalam dos yang dikepak. Ternyata di dalamnya terdapat teripang susu. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Balai Karantina Sulsel, Ibu Siti Khadijah, yang mengaku atau membenarkan bahwa model penyelundupan itu ternyata digunakan pengepakan dan dikirim melalui kargo. Selain berita penyelundupan 61 kg teripang, di sini juga berita menarik terkait mengenai investasi terbesar di transportasi dan telekomunikasi di Kota Makassar, di mana realisasi investasi yang tercatat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar itu sepanjang tahun 2023 dari Januari hingga Desember itu mencapai 5,89 triliun. Angka ini melampaui target rencana strategis atau Restra Nasional yang berada di angka 2,5 triliun. Hal ini dibenarkan oleh penjabat Sekretaris Kota Makassar, Firman Hamipagara, yang memaparkan bahwa investasi senilai 5,8 triliun tersebut terdiri dari penanaman modal dalam negeri dengan kemudian penanaman modal asing sebesar 11,08%. Berita terkait mengenai investasi di Kota Makassar termasuk berita soal penyelundupan 61 kg teripang susu asal NTT yang digagalkan, termasuk berita konvergensi news kita dengan kehadiran tamu siniar atau tamu podcast kita bernama Tipanatua Sahira. Ini bisa kita baca juga di serangkaian berita kita yang ada di edisi cetak hari ini di Harian Berita Kota Makassar edisi Senin tanggal 22 Juli 2024. Oleh itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Konvergensi News dan Berita Kota Makassar. Saya, Warta Sali Dayat, bersama kru yang bertugas hari ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.